Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan merupakan model yang lahir dari budaya dan tradisi Nusantara. Sebagian pendapat menyatakan bahwa pesantren berakar dari tradisi keislaman, yakni pendidikan khas ala sufi. Pemimpin tarekat atau kiai mewajibkan muridnya melaksanakan suluk selama periode tertentu dengan cara tinggal bersama di bawah bimbingan guru atau kiai. Mereka disediakan tempat tinggal dan majelis kajian ilmu. Pendapat lainnya menyatakan bahwa pesantren merupakan pengembangan dari model pendidikan pada masa Majapahit, di mana pengajaran yang dilakukan oleh tokoh agama waktu itu dilakukan dengan cara tinggal dan hidup bersama antara guru dan para cantriknya. Dari pendapat ini kemudian kata pesantren dirujukan pada kata cantrik, yakni orang yang selalu mengikuti gurunya. Bahwasannya pondok pesantren ini adalah budaya dan warisan para leluhur kita, warisan para leluhur Nusantara. Dengan demikian, pesantren tidak hanya identik dengan keislaman, melainkan juga mengandung makna keaslian Indonesia. Dalam perjalanannya, pesantren memiliki peran yang signifikan dalam kesejarahan bangsa Indonesia. Demikian pula bahwa sistem pendidikan ala pesantren telah membuktikan dirinya mampu memberi kontribusi besar bagi masyarakat. Memasuki era globalisasi yang sudah demikian kuat, pengaruh nilai, budaya, dan teknologi dari berbagai belahan dunia akan langsung berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat. Menyadari akan realitas demikian, maka beberapa aktivis pesantren secara bersama-sama mendeklarasikan gerakan Ayo Mondok. Prinsip dasar kami ingin pesantren ini menjadi sebuah lembaga pendidikan yang unggulan. Kita akan menjadikan gerakan ini sebagai komitmen kita. Nah, kita tahu bahwa pesantren selama ini sudah begitu banyak jasanya terhadap negara, dan melalui Ayo Mondok ini kita ingin agar pesantren betul-betul menjadi pilihan utama, bukan pilihan terakhir. Gerakan Ayo Mondok ini bertujuan mengenalkan pendidikan pesantren pada masyarakat luas, kelas menengah, kaum muda, dan masyarakat kota. Tujuan yang berikutnya adalah memberikan informasi yang utuh dan mudah tentang profil, kurikulum, dan layanan pendidikan pesantren. Terakhir adalah menyediakan data dan sistem informasi manajemen dan layanan pendaftaran program pendidikan pesantren. Dengan gerakan ini, pesantren ikut pula memberikan kontribusi mengatasi penyakit sosial di kalangan anak muda dan pelajar, serta tentunya pembenahan mental dan akhlak generasi muda Indonesia masa depan. Para kiai, para pengasuh semuanya untuk menggerakkan gerakan nasional Ayo Mondok ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang paling tua di Indonesia. Ini adalah budaya dan warisan para leluhur kita. Berdasarkan ajaran Islam yang berpadu dengan tradisi, budaya, dan kearifan lokal, dari pesantrenlah tercipta kader-kader yang islami, yang mampu mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, bertoleransi terhadap keberagaman, dan menebarkan perdamaian, yang mempunyai mental dan akhlak yang baik. Hanya pesantrenlah yang bisa menyelamatkan negeri ini dari gerakan-gerakan yang akan merusak Indonesia. pendidikan pesantren itu lebih unggul daripada pendidikan umum. Ayo masuk berbondong-bondong ke pondok pesantren. Mari kita semarakkan gerakan Ayo Mondok Nasional. Gerakan nasional Ayo Mondok didukung dan disukseskan oleh seluruh rakyat Indonesia. kalau kepingin keren ya mondok, Nggak pondok, nggak keren. Mari kita sukseskan gerakan Ayo Mondok Nasional. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama benar-benar mempunyai rasa tanggung jawab terkait dengan pesantrennya masing-masing. Karena perjalanan yang panjang dan perjalanan sekarang ini, terus terang saja kami merasa terpanggil untuk memberikan semangat yang luar biasa kepada para kiai dan pengasuh, bagaimana pesantren ini menjadi sebuah lembaga yang menjadi lembaga unggulan kita. Bahkan kami menyerukan kepada seluruh pengasuh pesantren se-Indonesia yang di bawah komando pengurus pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah untuk selalu menyuarakan pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengasuhan unggulan, bukan hanya alternatif. Karena kami sangat, mohon maaf, kami secara pribadi ya Said sangat merasa tidak nyaman bila pesantren itu dianggap sebagai lembaga pendidikan alternatif atau apapun istilahnya. Kami tidak ingin itu. Nah, itu kan kesannya pengobatan alternatif. Ini di samping itu kita ketahui bersama bahwa saya menggunakan istilah Gus Rozin yang selalu digembor-gemborkan bahwa pesantren ini dalam dunia global yang demikian ini adalah menjadi lembaga yang paling imun. Istilah Gus Rozin ini maksudnya apa saya kurang paham persis. Beliaunya ada di sini. Imun ya itu. Dan itu berjuta-juta kali beliau menyampaikan itu. Imun. Ya, bukan imut, imun. Dari jenis gangguan yang kita ketahui bersama, negara ini kan lagi suka menggunakan istilah darurat, darurat narkoba, darurat seks, darurat ijazah palsu, darurat seks, darurat korupsi, darurat macam-macam. Nah, pesantren kita inilah yang menjadi imun dari gangguan-gangguan itu. Qalahu Gus Rozin. Bisanatin mutasil karena beliau juga hadir. Miras kita tahu oplosan di Indramayu, tetangganya saya nggak berani nyebut. Saya nggak berani nyebut ya. Perjudian dan lain-lain. Nah, pada akhirnya
dalam kesempatan yang baik soft launching ini, kami memohon dengan segala hormat, wabil khusus kepada Ketua Umum PBNU, untuk melaunching sekaligus menjadikan gerakan nasional Ayo Mondok ini sebagai bagian penting dari pelestarian nilai-nilai Islam Nusantara di era global dalam rangka menegakkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia sebagai tema Muktamar 33 NU tanggal 1 Agustus nanti. Dan juga kami memohon dengan segala hormat kepada pemerintah dalam hal ini untuk mengamalkan perintah Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian juga untuk mengamalkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, yang kebetulan Jenderal PP ini ada di depan kita, yaitu Pak Amin Haidari ketika masih menjadi Direktur PD Pontren. Dan juga mengamalkan peraturan yang paling gelas, yaitu Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam, dan juga Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren. Dan juga kami mohon dengan segala hormat kepada seluruh pengasuh, seluruh kiai, seluruh santri, seluruh alumni untuk terus menggerakkan gerakan ini sehingga pesantren di Republik Indonesia ini benar-benar menjadi cita-cita kita bersama. Terakhir, kami memohon dengan segala hormat kepada seluruh awak media, wabil khusus TV 9, karena sponsornya di sini TV 9, untuk bisa bekerja sama dengan kami untuk selalu mengakses informasi tentang pesantren, wabil khusus pesantren Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu saja sambutan kami, dan mohon maaf kalau terdapat banyak kata yang salah dan sebagainya. Wal-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua PPRNI NU kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Amin Haidari MPD, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ketua Umum PBNU, Bapak Profesor Kiai Haji Said Sewad yang saya hormati, Bapak-bapak, para pengurus PBNU yang lainnya yang saya hormati, dan para sahabat dari pengurus RMI dari beberapa provinsi yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita dapat menyaksikan suatu acara soft launching Gerakan Nasional Ayo Mondok. Bagi RMI ini sebuah tantangan, sekaligus juga untuk menata terhadap pondok bersama-sama para pimpinan pondok. Mengapa? Karena begitu kita mendeklir Ayo Mondok, itu kan membawa konsekuensi kepada pondok-pondok pesantren untuk menyiapkan bagi masyarakat itu untuk
menitipkan anaknya di pondok. Artinya kan kita harus sudah siap ketika gerakan ini sudah dideklar ke masyarakat secara umum. Itu kalau nanti rame-rame masyarakat itu mau mondokkan anaknya, itu kita harus sudah siap juga kan itu ya. Ini sudah membawa konsekuensi yang luar biasa bagi teman-teman para sahabat di Dewan Pondok Pesantren. Satu hal barangkali yang kami ingin sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, apa yang kira-kira ingin kita tata ulang lah kaitan dengan pesantren ini. Mohon maaf Pak Kiai, Pak PBNU yang saya hormati, dari kajian kami yang pernah melakukan satu studi terhadap 1000 pondok pesantren, cukup banyak, 1000 pondok pesantren. Dari 1000 pondok pesantren itu ternyata memang sudah banyak sekali penurunan kitab-kitab yang dikuasai oleh pondok pesantren. Yang tadinya di pesantren ini umpamanya sudah 15 kitab paling tidak dikuasai, itu sudah sangat turun sekali, ada yang sampai dengan 7 dan sampai dengan 5. Yang namanya kitab ta'lim muta'alim yang dulu sebagai wajib di hampir di setiap pondok pesantren, itu juga sekarang sudah, dulu yang ngajarin kitab ta'lim muta'alim, sekarang sudah banyak yang sudah meninggalkan ta'lim muta'alim juga. Artinya ketika kita sekarang gerakan mondok, ada suatu konsekuensi bagi kami terutama pengurus RMI untuk bagaimana menyiapkan pondok itu sendiri untuk bisa tampil sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Koordinator tadi, yang pondok pesantren itu imun terus segala macam lah tadi itu harus kita siapkan ulang. Kemudian dari 1000 pondok pesantren yang kami teliti itu sudah banyak berubah, sudah ada banyak berubah juga, bahkan ada yang sangat berubahnya luar biasa. Yang dulu itu didirikan oleh bermazhab NU, itu sudah tidak NU lagi, itu udah berikutnya itu ya, karena mungkin ada perkawinan dengan keluarga kiainya dengan yang lain, kemudian itu sudah berubah. Dan ya kalau saya tunjukin bersama salah satunya nggak enak lah gitu ya, tapi dulu yang di tetangganya Pak Miftah ya sebetulnya ya. Ya, tetangganya Pak Miftah itu di Gresik itu. Ya. Artinya kan itu salah satu saya contohnya aja. Jadi itu yang didirikan oleh tokoh NU dan memang dulu yang ngajarin NU itu sudah banyak berubah juga, tidak hanya dari aspek tadi penguasaan terhadap kitab-kitab ya kan, termasuk pendiri NU juga. Nah ya, maka apalagi seperti itu ya. Ya. Jadi itu sudah banyak berubah. Nah ini mungkin yang harus kita sikapi, bagaimana ketika nanti masyarakat itu sendiri sudah percaya kepada pondok, kita juga harus sudah siap dengan segala konsekuensinya itu ya. Kemudian lagi dari Gerakan Nasional Ayo Mondok ini, mungkin ya Pak Koordinatornya, itu kita harus menyiapkan sistem informasinya. Kami pernah didatangi oleh salah satu masyarakat, Pak Amin tunjukin kepada kami mana pesantren yang masih mengajarkan arud wal qawafi, mana pesantren yang masih mengajarkan arud wal qawafi. Itu yang dari Malaysia ya. Saya juga agak bingung gimana ini pesantren-pesantren yang pasti kalau di tempatnya kiai-kiai yang salaf itu masih lah ya, yang masih tapi ketika dia di Jawa Barat atau di DKI atau di beberapa tempat itu kan kita harus punya sistem informasi. Bagaimana pesantren yang masih memperkuat di bidang balaghahnya dan lain sebagainya. Nah, ini juga sebagai bahan di dalam rangka tadi ketika kita gerakan itu sudah masif kepada masyarakat, kita pun harus siap dengan informasi-informasi terhadap pondok pesantren sendiri, termasuk ya yang tahfidz dan lain sebagainya itu ya. Nah ini mungkin harus dibantu dengan sistem teknologi juga nih Pak Zainal dari Jawa Timur. Saya kira nanti sudah ahli lah kalau masalah bagaimana sistem informasi yang menunjukkan ketika masyarakat ingin informasi terhadap pesantren-pesantren, termasuk juga di pesantren itu kan ada perguruan tinggi. Datangnya kepada kami, Pak Amin, pesantren mana yang perguruan tingginya bagus? Bingung saya Pak itu ya. Perguruan tinggi yang bagus, pesantren yang perguruan tingginya bagus. Yang saya tahu ya hanya beberapa pesantren aja ya, bagus semua itu. Nah ini jadi karena orang itu kan paham juga itu ya, paham juga karena kalau kita bagus semua. Nah, jadi umpamanya beberapa fakultas-fakultas yang dibutuhkan itu dia kan juga perlu juga informasi. Nah ini mungkin ini
sistem informasi, karena di pondok pesantren ada perguruan tinggi, ada juga sistem kesehatan dan sebagainya. Mungkin itu juga ketika Ayo Mondok itu mungkin di samping tadi menata dari aspek bagaimana kualitas pesantren, juga kita juga ingin menata bagaimana sistem informasi yang diberikan kepada masyarakat gitu ya. Karena ini sudah gerakannya sudah melakukan gerakan. Kalau gerakannya sebuah bukan program, ini gerakan. Semua komponen masyarakat ingin bagaimana anak-anaknya nitipkan ke pondok-pondok pesantren. Itulah barangkali yang kami ingin sampaikan. Sekali lagi kami mohon juga dukungan dari teman-teman para sahabat semuanya untuk mensosialisasikan gerakan nasional Ayo Mondok ini sehingga masyarakat secara umum bisa mengenalnya dengan gerakan ini, dan mudah-mudahan ini dijadikan semacam momentum bagi kita semuanya untuk mengembalikan pondok pesantren kepada yang ruh yang yang sudah dibangun oleh para pendahulu-pendahulu kita. Saya kira itulah yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak, Ibu, dan juga tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pemukulan beduk sebagai simbolis soft launching gerakan nasional Ayo Mondok yang akan dilanjutkan dengan tausiah oleh Ketua Umum PBNU. Kami undang Ketua Umum PBNU Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA dengan didampingi Ketua beserta Sekretaris PPRNI NU, Ketua PWRNI NU Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Pemirsa yang berbahagia, saat ini kita akan menyaksikan tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, hadratil ulama, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, ashabi turuki sufiyah, hadratil gawagis, syababil ulama. Yang saya hormati Ketua RMI Pusat Bapak Dr. Amin Haidari dan sekretarisnya Kiai Faqih Miftah Faqih, Koordinator Gerakan Ayo Mondok Kiai Haji Lukman Hakim dari Pacitan, tetangganya Pak SBY. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama merasa bangga sekaligus terharu dengan gagasan dari bapak-bapak para Gus gerakan Ayo Mondok
apalagi ditambah dengan semangat ingin mempertahankan pesantren sebagai lembaga yang imun, yang kebal dari virus atau bakteri apapun, merupakan teknis operasional dari gagasan saya. Mohon maaf, ketika muktamar di Makassar, saya punya moto Al-Audah ila Pesantren. Nah, gerakan Ayo Mondok ini merupakan action dari moto saya ketika di Makassar, kembali ke pesantren. Kembali ke pesantren merupakan inti substansi dari Khitah Nahdlatul Ulama. Omong kosong kalau bicara khitah, kalau tidak kembali ke pesantren, kalau tidak kembali ke ruhul ma'had, ruh pesantren, spirit pesantren, karakter pesantren, akhlak pesantren, omong kosong. Kalau kita bicara khitah, NU khitah, kalau tidak betul-betul kembali ke pesantren. Bukan hanya secara fisik, itu pun penting. Maka PBNU selama ini selalu mengadakan rapat-rapatnya di pesantren. Pleno pertama di Krapyak, pleno kedua di Wonosobo, Munas yang pertama di Kempek, pesantren saya, dan Munas yang kedua di PBNU. Nanti ada Munas yang ketiga. Luar biasa PBNU sekarang, 3 kali Munas. Biasanya cuma 1 kali, ini 3 kali nih. Pokoknya luar biasa lah. Bidu'aikum. Nah, jadi inti daripada khitah adalah kembali ke pesantren, kembali pada nilai-nilai pesantren, akhlak pesantren, budaya pesantren. Kemudian hari ini kita launching gerakan Ayo Mondok, merupakan action dari Al-Audah ila Pesantren. Kita hidup di era liberal, liberalisasi informasi luar biasa. Di Saudi beberapa online website di di-cut. Tidak mudah di Saudi ingin mengakses media sosial. Di Turki YouTube dilarang, di portal di Turki. Di kita, Masya Allah, dari ekstrim kanan sampai ekstrim kiri, websitenya silahkan. Terbuka sekali negara kita ini. Dari ilmiah, ekonomi, politik, budaya, festival-festival, apapun aktivitas manusia di dunia ini bisa kita akses, termasuk prostitusi. Sampai ada yang tarifnya 200 juta. Saya tidak kaget 200 jutanya, tapi yang pertanyaannya, bedanya apa tuh sing karo? Kira-kira bedanya apa ya? Yang sampai 200 juta itu apa bedanya kira-kira? Ya Allah, luar biasa. Kalau dulu di awal-awal prolog berdirinya Nahdlatul Ulama, lahir Wahabi di Jazirah Arabia, Wahabinya jauh di Jazirah Arabia, di Najd, di Riyadh. Sekarang Wahabinya di depan kita, di depan mata kita, di sekitar kita, Wahabinya sekarang. Jadi tantangannya sesungguhnya kita ini lebih berat daripada ketika zaman Mbah Hashim Asy'ari, dari ketika zaman NU dulu. Wahabinya sekarang di sebelah kita. Itu yang namanya website yang radikal 22 yang diusulkan oleh BNPT kepada Kementerian Kominfo supaya dilarang. Itu semua radikal, semua itu Marhamah, Al-Jihad, Al-Insan,
Al-Wisol, macam-macam lah. Ada yang dari kota Tasikmalaya, mana orang Tasiknya mana ini? Ada yang dari kota Tasikmalaya itu satu itu. Kalau tidak, maka gambaran, kesan di dunia nanti, Islam di Indonesia adalah Islam radikal, Islam ekstrim, Islam tekstual. Padahal at-tamassuk bidhahirin nas dolalatun fid din. Berpegangan dengan lahirnya teks Quran hadis, lahirnya lo ya, itu sesat dalam agama. Jadi kesannya nanti kita ini orang sesat semua nanti. Hadirin yang saya hormati, itu liberalisasi informasi. Yang ekstrim kiri jangan sembarangan, jangan dianggap remeh. Di Jakarta ini sudah ada kelompok yang sedang berjuang agar disahkan kawin sejenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ada kelompok yang sedang perjuangkan itu. LSM yang agennya dari sosialis, demokratis, liberal, dari Perancis. Itu ada yang sedang, paling bebas itu negara di Perancis. Di Perancis itu mencaci maki Nabi Muhammad, mencaci maki Yesus, mencaci maki Nabi Musa juga nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Malah Yesus itu dianggap anak zina. Hubungan di luar nikah antara Bunda Maria dengan Yusuf, si tukang kayu itu. Itu nggak apa-apa, biasa kalau di Prancis. Hanya yang marah kok cuma Islam gitu loh. Yang lain nggak pernah marah. Tapi kalau Nabi Muhammad digambar karikatur kok marah orang Islam. Ini apa pancingan, apa betul-betul marah, nggak tahu. Ini ekstrem kiri yang ingin mengangkat tinggi-tinggi kebebasan individu manusia. Tentang agama itu masalah pribadi, jangan disosialisasikan, jangan didakwahkan. Agama itu urusan pribadi dengan Tuhan. Itu mau nyembah pohon pisang, mau nyembah Darmo Gando, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subud, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Kapitayan. Itu kebebasan individu. Jangan ada dakwah agama. Agama tidak boleh disosialisasikan, dimasyarakatkan, karena agama urusan pribadi. Ini ada yang begini ini. Di NU tidak ada, di NU. Kalau di NU itu bukan liberal kok. Paling-paling kenakalan, kegenitan intelektual gitu aja. Gak sampai liberal seperti itu, yang enggak. Beberapa teman NU itu cuma genit dalam menafsiri Quran, dalam memahami hadis, gitu aja. Yang tidak mengikuti rambu-rambunya ahli sunnah wal jamaah, itu kan biasalah kegenitan intelektual. Tapi kalau yang ini, yang konsepnya dari betul-betul dari liberal barat, ini sangat berat atau tantangan yang serius harus kita hadapi. Nah, semuanya ini membutuhkan kita bertahan, mempertahankan nilai-nilai kita dengan tetap memegang jalan prinsip tawassut. Setiap pengurus NU, ranting, MWC, cabang, wilayah, PB selalu ngomong tawassut terus. Padahal nggak ngerti tawassut itu apa, itu belum tentu ngerti lah. Tawassut itu apa? Pokoknya setiap ada sambutan pengurus NU ranting ya tetap tawassut. Padahal kadang-kadang kalau baca doa, roh isyuranya kebalik-balik malah. Azillatan al mu'minina azzatan al kafirin. Ngono ya, hadirinya kok heran, amin. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdu ya Mu'id, aghnina biharamikan halalik. Amin pokoknya. Bila rezeki yang haram-haram untuk kita semua. Yang kedua, nanti kita akan kembali bicara tawassut. Yang kedua, liberalisasi investasi. Negara paling terbuka kita ini, pintu dibuka lebar-lebar, siapapun dari manapun untuk invest di Indonesia. Bagus itu, bisa membuka lapangan kerja luar biasa. Tapi ada negatifnya. Kedatangan mereka ini pasti ada dampak perubahan yang sangat radikal tentang pola pikir, budaya, orientasi. Pasti akan ada perubahan, kecil atau besar, ringan atau berat,
pasti ada pengaruh pemikiran, budaya, cara berpikir dari yang si pembawa modal di Indonesia kita ini. Itu liberalisasi investasi. Di negara luar, di negara Arab, di negara Islam yang lain, tidak seliberal kita dalam membuka pintu investasi ini. Nah, yang terakhir sudah barang tentu, akibat dari liberalisasi investasi, liberalisasi informasi, terjadi di kita ini liberalisasi ideologi, liberalisasi budaya, liberalisasi pola pikir, yang itu merupakan PR yang paling berat untuk kita semua. Karena kita ini di NU tidak mungkin bertanding melalui politik, karena itu bukan bidang kita. Tidak mungkin bertanding melalui modal, karena kita kere-kere, melarat-melarat, mustadafin, mustahikin, semua ini yang ada ini. Nggak ada muzakin, mustahikin semua. Min asnafit tamaniyah semuanya ini. Termasuk saya. Nah, tidak mungkin kita itu bertanding dengan orang luar di bidang bisnis, ekonomi, di bidang politik. Tinggal satu modal kita, bidang ideologi, budaya, karakter, jati diri. Itu modal kita. Itu merupakan kapital sosial yang sangat mahal, merupakan modal sosial yang sangat mahal. Dan mari kita tunjukkan pada semua pihak bahwa kami, kiai-kiai pesantren dan Nahdlatul Ulama, adalah yang kelompok yang memegang teguh dengan budaya kita, kebangsaan kita, jati diri kita, karakter kita di dalam era globalisasi ini. Kita tidak akan tergilas oleh gelombang globalisasi, bahkan kita ingin mewarnai globalisasi, ingin mewarnai dunia, ingin mewarnai bangsa Indonesia, khususnya dunia pada umumnya. Mari kita beri warna mereka itu dengan jati diri kita, karakter kita. Sebenarnya potensi ini sangat bisa, karena umat Islam di dunia mayoritas semua sama pemikiran dengan Nahdlatul Ulama, kecuali kelompok kecil tapi militan, kecil tapi suaranya lantang. Di mana-mana ada itu, di mana-mana, tapi kecil sebenarnya, hanya suaranya lantang. ISIS, Al-Qaeda, Jamaat Islamiyah, kalau di kita HTI, Ansar Tauhid, Mujahidin, dan gerakan-gerakan yang lain, kecil tapi suaranya nyaring. Kita ini pelan, nyaringnya kalau istighotah. Ya nggak apa-apa, memang istighotah harus nyaring kok. Atau kalau maulid Nabi itu, kalau dengan sholawat itu nyaring betul tuh suaranya. Kalau yang lainnya kita kurang nyaring. Kenapa? Ya itu tadi problemnya, antara lain karena kita masih kebanyakan mustahikin, mustadafin. Oleh karena itu, mari kita pegang ayat Quran, firman Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kita melahirkan generasi setelah kita, generasi yang dhi'afan, yang lemah. Mari kita berjuang agar generasi yang akan datang generasi yang aqwiya, quwwa fid din, quwwa fil ilm, quwwa fil thaqafah, quwwa fil hadarah, quwwa fil akhlaq, quwwa fil nashatat wal harakat. Satu lagi kata Gus Fahri Razi, quwwa fil syahwat. Penting kan? Penting ya? Jangan sampai, Al-Quran sudah berpesan kepada kita semua, jangan sampai kita semua melahirkan generasi yang akan datang, generasi yang di'afan. Saya sedih kalau datang ke daerah kemudian kiainya atau ketua NU-nya memuji-muji bupati. Alhamdulillah bupati kita ini bagus. Kenapa? Nyumbang. Loh, nyumbang malah bangga. Masa kita ini bangga? Disumbang, dibantu, disantuni, dibelas kasihani. Bangga itu? Bangga itu? Dibelas kasihani, disantuni, disumbang, ditolong. Coba, bangga itu? Kita bisa bangga kalau kita menolong, membantu,
menyumbang, menyantuni. Kecuali kita ada program besar ya baru oke lah bikin proposal. Kalau hanya akhir sana proposal, kok tengah-tengah sana proposal, awal sana proposal. Ini yang menjadikan mengakibatkan kiai-kiai doanya drobos ini. Keseringan bikin proposal. Kiai Mahrus Ali Lirboyo doanya mujarab sakti karena tidak pernah bikin proposal. Kiai Maksum Krapyak, karena saya tahu persis 4 tahun di Lirboyo, 4 tahun di Krapyak. Kiai Maksum Jogja Krapyak, doanya mustajab, orangnya berwibawa, di samping ilmunya luar biasa, kamus berjalan, tidak pernah bikin proposal. Lah Gus-Gus ini paling rajin bikin proposal. Ini yang mengakibatkan doanya drobos ini. Makanya menyetop lumpur lapindo nggak bisa itu. Hari ini istighotsah, besoknya tambahnya menyemburnya malah. Ya kan istighotsahnya pakai proposal, istighotsahnya lumayan lebihannya. Hadirin yang saya hormati. Nah. Tawassut. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu sekalian ummatan yang wasaton, yang modern, yang berperan, yang hadir, yang diperhitungkan, yang eksis, yang disegani. Ummatan wasaton artinya begitu artinya. Yang dibangga-banggakan. Nah, hanya saja kata kerja yang digunakan oleh Allah ja'ala, beda dengan kholaqo. Kalau kholaqo ciptaan Allah, monopoli Allah, tidak ada intervensi siapa-siapa. Kalau ja'ala tidak akan terwujud kalau tanpa diperjuangkan. Ja'ala itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah huwallazi ja'alakum khalaifal ard huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Ardunya, buminya kholaqo, tapi tadlilul ard, mengolah bumi, ja'ala. Ada lagi ayat yang lucu, ayat ini lucu tapi benar. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Khalaqa, saya ciptakan manusia dari tanah liat. Tapi seterusnya, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Dari tanah liat menjadi air sperma, nutfah, ja'ala. Itu artinya tidak mungkin jadi sperma kalau tidak ngos-ngosan. Kalau tidak gedabigan, gedubugan, jempalitan, nggak mungkin jadi nutfah. Makanya Allah menggunakan kata setelah itu khalaqa lagi. Coba, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma. Khalaqa semua itu. Jadi dari air sperma menuju daging darah segumpal, dari darah segumpal menjadi daging segumpal, jadi tulang, khalaqa semua. Satu aja yang ja'ala itu. Supaya kita ada perjuangannya gitu loh. Supaya kita ada perjuangan, ada ngos-ngosan, kemeringet lah. Itu bagi Gus-Gus yang masih muda. Kalau saya udah 62, kalau saya udah diabetes, udah. Yang masih muda-muda ini Gus-Gus ini masih. Nah, Allah memerintahkan kita, ini ikhbar tapi amar. Kalamnya kalam khobar tapi intinya adalah perintah. Kamu harus menjadi umat yang berperan. Kamu harus menjadi umatan wasaton. Anda semua harus menjadi umat yang bereksis, yang diperhitungkan, yang bermanfaat, yang berperan di segala lini. Litakunu syuhada 'alan nas, litakunu hadirina fil mujtama' syuhada 'alaihim syuhudan diniyan, syuhudan ilmiyan thaqafiyan, syuhudan adabiyan hadariyan, syuhudan iktisadiyan sihiyan, bila perlu nomor 14 syuhudan siasian. Nah, siasa ini politik ini penting, tapi nomor 14 sebab yang paling penting kita itu adalah thaqafah, hadarah, budaya, ilmu, kesehatan. Itu yang paling penting amanatnya Nahdlatul Ulama ini. Bukan politik, tapi politik juga penting.
Lumayan tuh kalau banyak teman PKB di DPR kan proposalnya lancar gitu. Bantuannya lancar lah. Nah, ummatan wasaton. Untuk selalu menjaga ummatan wasaton membutuhkan tidak mudah, membutuhkan basis ilmu pengetahuan, membutuhkan basis ilmu. Ekstrem kanan tidak butuh ilmu, asal pakai gamis, cekak, jenggotnya diperpanjang, jidatnya hitam, kata rada khusyuk itu, ya, sudah kanan, Allahu Akbar, negara Islam. Ekstrem kiri gampang, gabung aja dengan yang bebas-bebas itu. Sholat nggak wajib, barang siapa menyuruh orang sholat melanggar HAM. Coba kalau misalkan sedang ada pertandingan sepak bola, pas adzan asar, wasitnya pengumuman, saudara-saudara, kita teruskan apa kita istirahat sholat dulu? Kira-kira mayoritas jawabnya gimana? Teruskan. Lah yang jawab banyak itulah suara Tuhan. Oh, jadi suara Tuhan itu suara yang nggak usah sholat gitu. Itu suara Tuhan, kan suara terbanyak. Ini cara berpikir yang liberal. Nah, tidak usah pinter. Mau jadi liberal nggak usah pinter, mau jadi Allahu Akbar ekstrem kanan nggak usah berilmu. Tapi yang namanya menjaga tawassut, sikap moderat, membutuhkan kecerdasan, membutuhkan kepiawaian. Apa itu? Menggabungkan antara adillah naqliyah, hujjah adillah naqliyah tekstual dengan hujjaj aqliyah, dengan argumentasi rasional. Naqliyah saja ekstrim, aqliyah saja liberal. Gabungan dari naqliyah dan aqliyah inilah yang akan terbangun di situ pola pikir yang tawassut dari dulu sampai sekarang. Ketika umat Islam tercabik-cabik dengan banyaknya partai politik, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, apalagi Murji'ah, maka seorang ulama besar, Sayyidut Tabi'in, Imam Hasan Basri, lahir tahun 21, wafat tahun 110, beliau melakukan mubadarah, merupakan ajakan keras kepada ulama-ulama sebayanya. Mari kita jangan sibuk berpolitik saja. Islam bukan untuk itu. Mari kita bangun peradaban, kita bangun ilmu pengetahuan. Itu ajakan Imam Hasan Basri, Fudail bin Iyad, Sufyan Thauri, Laits bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah, Sa'id bin Musayyab. Tapi waktu itu baru ajakan, belum betul-betul terkodifikasi lah, belum betul tertulis. Ya ada beberapa tulisan, masih sangat minim. Tapi dampak dari ajakan Imam Hasan Basri ini kita rasakan di masa tabi'in. Muncul ulama-ulama yang cerdas, yang punya gagasan menggabungkan antara adillah naqliyah dengan hujjah aqliyah. Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib, lahir tahun 150 di Ghazah, wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Beliau punya gagasan, punya ide, kreatif, cerdas. Apa itu? Menggagas sebuah metode, prinsip-prinsip jurisprudensi yang kita kenal dengan ilmu usulul fiqh. Ilmu usul fiqh adalah gabungan antara naqliyah dan adillah hujjah aqliyah yang nanti akan punya keturunan, punya anak usul fiqh itu, yaitu ilmu fiqh dan qawaid fiqhiyah. Coba kalau nggak ada ilmu usul fiqh, orang hanya kembali pada Quran dan hadis, nggak bisa sholat, nggak bisa haji, nggak ada tuntunan praktek ibadah di Quran itu. Prakteknya ibadah seperti apa sholat, nggak ada di Quran hadis. Tapi dengan kreativitas Imam Syafi'i yang menggabungkan antara Quran, hadis, ijma' dan qiyas, maka kita mempunyai prinsip-prinsip agama Quran hadis, dan juga kita mempunyai petunjuk teknis cara mempraktekkan ibadah. Bagaimana caranya sholat, ada berapa syarat sahnya, ada berapa rukunnya, bagaimana caranya haji, ada berapa wajibul haji, ada berapa rukun haji, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tidak ada usul fikih, tidak mungkin kita bisa tahu praktiknya cara mempraktekkan ibadah. Ini jasa Imam Syafi'i yang luar biasa, gabungan antara Quran hadis dan akal,
Akalnya ulama kolektif namanya ijma', akalnya ulama sporadis namanya qiyas. Nah, ada lagi satu orang berjasa besar, Imam Abul Hasan Ali Al-Ash'ari, yang tadinya Mu'tazilah, aktivis tokoh Mu'tazilah 40 tahun, kemudian keluar dari Mu'tazilah, membangun pola pikir sendiri, yaitu pola pikir yang tawassut, menggabungkan antara adillah naqliyah dengan hujjah aqliyah, melahirkan ilmu kalam. Coba kalau nggak ada ilmu kalam, kita, terutama orang awam, sulit untuk mengenal Allah, tidak akan meresap dalam hati, iman itu nggak akan meresap. Tapi dengan adanya ilmu kalam, Allah punya sifat yang wajib 20, bahkan di Quran nggak ada itu, di hadis juga nggak ada itu. Allah punya sifat 20, nggak ada di Quran itu. Itu kecerdasan Imam Ash'ari saja itu. Sehingga orang awam mantep, langsung Allah itu punya sifat 20, langsung kenal kan? Langsung kenal kan? Tapi kalau hanya Quran saja, qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya paling Allah maha satu, maha tunggal, Allah maha tangguh, cuma itu saja. Tapi begitu ada ilmu kalam, Allah punya sifat 20. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Luar biasa jasa Imam Abul Hasan Ash'ari ini. Abul Hasan Ash'ari menulis buku yang ketika tulisan beliau Mu'tazilah dibakar semua. Begitu menjadi madhab sendiri, baru nulis lagi. Sayang, belum banyak tulisan, sudah wafat. Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibana, Al-Risalah ila Ahli Thagr, Al-Luma', dan beberapa lagi. Keburu wafat, masih agak muda. Mempunyai murid Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili kitabnya hilang semua, sampai sekarang nggak ditemukan satupun, entah di mana, barangkali hilang sudah. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani, kitabnya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Ijaz, Al-Bayan. Baqillani punya murid Imamul Haramain Al-Juwaini, kitabnya Ghiyathul Umam, Al-Arba'in, Al-Kafiyah, Al-Taiful Isyarat, yang dikenal di pesantren. Imam Haramain punya murid yang sangat cerdas, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir tahun 450, wafat tahun 505 Hijriah di Tus, Khurasan, Iran kalau sekarang. Saya sudah ziarah ke sana udah berkali-kali. Imam Ghazali menulis fikih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, ilmu kalam di Jamul Awam, Al-Arba'in fi Usuluddin, Al-Iqtisad fil I'tiqad, usul fikih Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Ma'yarul Ilm, Al-Qisal Mustaqim, Akhlaq, Mizanul Amal, Sirru Rabbil Alamin, Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Jawahirul Quran, Filsafat, Maqasidul Falasifah, Tahafutil Falasifah, Tasawuf, Bidatul Hidayah, Minhajul Abidin, Al-Muqaddimat Dolal, Mishkatul Anwar, Ma'arijul Qudas, Al-Madnul Ghairi Ahli, Al-Qasidat Ta'iyah, puncaknya Ihya Ulumuddin. Itu puncaknya itu. Dah. Ini kalau menerangkan Imam Ghazali 2 tahun nih. Nah, Imam Ghazali punya murid Syekh Abdul Karim Asy-Syahristani, kitabnya Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam, Musara'atul Falasifah. Satu lagi Nihayatul Iqdam fi Al-Milal wan Nihal. Ini semua ulama-ulama yang mengawal tawassut, yang mengawal agar kita berpikir dalam akidah tawassut. Ini ulama-ulamanya ini. Dan tidak satu pun yang anggota DPR. Enggak ada ini. Semua ulama biasa semua, enggak ada anggota DPR, enggak ada ini. Atau kodi, jadi kodi pemerintah dekat dengan raja, enggak ada ini. Yang saya sebut namanya jauh semua dari pemerintah. Syahristani punya murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Kitabnya dalam tafsir Mafatihul Ghaib 16 jilid, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 5 jilid, Al-Matalibul Aliyah fil Falsafah Islamiyah 5 jilid, Al-Mabahithul Masyriqiyah 2 jilid, dan lain-lainnya kecil-kecil. Imam Razi punya murid Aduddin Al-Iji, kitabnya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam, disyarahi oleh Abu Ali Al-Jurjari menjadi 7 jilid. Al-Iji punya murid Ibrahim Abdullah As-Sanusi, kitabnya Al-Aqidatul Kubra. Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya Nazam Jauhar Tauhid, sudah terjemah oleh Kiai Soleh Darat Semarang. Baijuri punya murid Ahmad Dasuki, kitabnya Ummul Barahin. Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Ad-Durarus Saniyah fir Raddi 'alal Wahabiyah.
Al-Kawakibud Durriyah, Al-Mutammimah. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kitabnya Fathul Arifin, menggabungkan antara Tarekat Qadiriyah yang zikirnya jahri dengan Tarekat Naqsyabandiyah yang zikirnya sirri atau khafi, dijadikan satu oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas. Khotib Sambas punya murid Yusuf Makassar, Abdul Somad Palembang, Nawawi Banten. Nawawi Banten kitabnya Syarah Safinah, Syarah Sulam, Tafsir Munir. Nawawi Banten punya murid Kiai Mahfud Termas, Pacitan, mbahnya Gus Lukman. Itu Kiai Mahfud Termas, kitabnya Manhaj Dawin Nadhor dan lain-lain. Khalil Bangkalan, Arsyad Banjarmasin, Martapura, karangannya Sabilul Muhtadin. Mahfud Termas punya murid Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari. Ki Hashim Asy'ari pulang dari Mekah, membentuk Nahdlatul Ulama, wafat, menyusul putranya cerdas Wahid Hashim, pahlawan nasional, anggota tim inti PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena, Maramis. Wahid Hashim wafat punya putra di atas cerdas. Kalau Wahid Hashim cerdas, ini anaknya di atas cerdas. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang sampai sekarang Mungkar Nakir belum bisa nanyain beliau. Karena dalam hadis diterangkan Mungkar Nakir itu masuk kalau kalau kuburan sudah sepi, jenazah ditaruh di liang kubur, pengawal pengiring pulang 7 langkah, Mungkar Nakir masuk. Gus Dur gak pernah sepi. Mungkar Nakir belum bisa masuk, ini masih nunggu terus. Kapan sepinya? Gus Dur jadi ketua PBNU 15 tahun, menjadi presiden, kemudian diganti oleh Al-Mukarram Ki Haji Hashim Muzadi. Hashim Muzadi 10 tahun, diganti oleh, jadi insya Allah syaratnya Nahdlatul Ulama yang mengawal tawassut ini tepung. Apa tepung tuh? Muttasil. Abu Hasan Asy'ari gurunya siapa? Karena beliau orang Mu'tazilah, tadinya gurunya Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abu Hudzal Al-Alaf. Al-Alaf gurunya Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam gurunya Amr bin Ubaid, pencetus ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika Sayyidi Fatimah wafat, nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya putra satu namanya Muhammad, tidak berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma berpolitik. Sampai Sayyidina Hasan korban politik, diracun wafatnya. Sayyidina Husain korban politik di Karbala, diinjak-injak badannya, kepalanya diarak kemana-mana. Nah, yang Sayyidina Muhammad putra Sayyidina Ali dari istri kedua ngaji saja di Masjid Madinah. Muridnya Ma'bad Al-Juhani, pendiri mazhab Al-Qadariyah. Ghailan Ad-Dimashqi, Jaham bin Sofwan, pendiri mazhab Jahamiyah. Wasil bin Atha, pendiri mazhab Mu'tazilah. Jadi kalau muridnya ini pendiri-pendiri semua. Mudah-mudahan pesantren termasuk nanti muridnya pendiri-pendiri semua lah. Pendiri gerakan Ayu Mondok, ini udah luar. Nah, nanti ada lagi, ini baru pertama. Nah, Muhammad bin Sayyidina Ali sudah barang tentu ngambil ilmunya dari bapaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Rasulullah SAW. Rasulullah dari Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Azza wa Jal. Jadi kita ikut Nahdlatul Ulama, artinya kita ikut Kiai Haji Mustafa Bisri sampai Allah. Ya, luar biasa itu. Pokoknya nanti kalau tanya Mungkar Nakir marrobbuka, rombongan Kiai Hashim Asy'ari. Oh ya udah. Apalagi Abu Nawas malah ngerjain Mungkar Nakir malah. Ketika akan mati wasiat pada anak-anaknya, kalau saya mati nanti dikafani dengan kain kafan yang sudah ambrol, sobek-sobek, bau, hitam. Kenapa Pak? Nggak usah tanya, nurut aja lah. Begitu mati anaknya cari kain kafan yang sudah ambrol, sudah sobek-sobek, bau, hitam, taruh di liang kubur. Mungkar Nakir masuk mau tanya, kaget Mungkar Nakir. Loh, saya salah masuk. Mayit sudah lama ini, balik lagi itu. Jadi tawassut ini perlu basis ilmu pengetahuan. Itu ulama yang saya sebutkan tadi, ulama-ulama besar,
ulama-ulama bukan ulama abal-abal, bukan ulama semua adalah ulama bahar semuanya yang mengawal tawassut. Kalau kita tidak menyiapkan ulama yang seperti ini, tidak mungkin kita bisa mengawal tawassut. Tidak mungkin. Kalau kita tidak akan lahir seperti Imam Razi, Baqillani, seperti Imam Haramain, apalagi seperti Imam Ghazali. Ya minimal kita membaca kitabnya Ghazali, kita baca kitabnya Haramain, kita baca kitabnya Baqillani, baru seperti itu. Imam Syafi'i, gurunya siapa itu? Imam Syafi'i gurunya Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas wafat tahun 179. Malik bin Anas gurunya Imam Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ya murid Rasulullah. Jadi kita ikut Imam Syafi'i sama dengan ikut Rasulullah SAW. Ini perlu dikawal juga. Fikih, usul fikih, syariah perlu dikawal agar tawassut terus menerus. Akidah, teologi perlu dikawal. Dengan apa pengawalannya? Dengan ilmu-ilmu yang dikaji di pesantren. Tidak mungkin kalau hanya di Stain, nggak mungkin. Stain. Karena bodohnya kadang sarjana semangat. Mari kita kembali ke Quran dan hadis. Tidak usah ikut Syafi'i. Ngomongnya Syafi'i aja itu dikira pantarnya apa? Syafi'i, tidak usah ikut Syafi'i. Mari kita ke Quran dan hadis sudah cukup. Sini saya tanya. Hadis yang ente banggakan, yang ente unggulkan, hadisnya siapa? Imam Bukhari paling sahih. Udah, kita cukup dengan Quran dan hadis Bukhari, gak usah tahu Syafi'i. Saya setuju hadis yang paling unggul hadis Imam Bukhari, saya setuju. Tapi ente tahu tidak, Imam Bukhari itu muridnya Syafi'i, goblok. Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari yang hadisnya sahih, yang hafal hadis 600.000, kemudian disaring menjadi 4.000 yang sahih, taklid kepada Imam Syafi'i. Ente SAG Stain. Aduh, ya Allah. Stain. Ya sudah, kalau gitu hadisnya Tirmidzi, ini saya nggak tahunya nih. Ini karena dia nggak tahu Imam Bukhari muridnya Imam Syafi'i, saya nggak tahunya pindah. Kalau hadisnya Tirmidzi, kita pegang. Tirmidzi itu Mas Tad, muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Ya udah aja Abu Dawud. Abu Dawud itu Mas, muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Syafi'i, goblok. Kalau dilayani podo goblok aja. Jadi kita yakin nahnu ashabul haq. Kita berada di jalan yang benar. Nahnu ashabu kalimatil haq, ashabu sautil haq, ahlul haq, kita semua. NU. Yang sama dengan NU banyak. Syarikat Islam, PUI, Matlai Anwar, Al-Ittihad, apalagi Perti, sama dengan NU. Jadi yang sama dengan NU cara berpikir banyak, tapi yang lebih baik dari NU tidak ada. Yang sama banyak, yang lebih baik tidak ada. Pokoknya paling benar NU ya udahlah paling. Jadi itu di bidang tawassut, di bidang agama, syariatan wa aqidatan. Ada lagi yang berjasa besar, yaitu Imam Ghazali. Sebelum Imam Ghazali, antara sufi dengan fuqaha tukaran terus, sampai korbannya Al-Hallaj, Abdul Mughith, Husain ibn Mansur ibn Mahma dieksekusi, digantung, dipotong kepalanya tahun 309 di masa Khalifah Al-Muqtadir Billah atas vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Ibnu Dawud Al-Zahiri. Kalau Qadhi Syafi'i, Syekh Ibnu Syuraid nggak mau, tapi kalau Dawud Zahiri memutuskan halal harus dihukum mati. Ya Allah, sufi dengan fuqaha bertengkar terus. Imam Ghazali mengharmoniskan antara syariat dan hakikat. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang sholat
Wudunya sempurna, pakainya gamis putih, minyaknya misik, nggak mau yang alkohol, nggak mau, yang misik gitulah, yang kalau bau saya bisa batuk gitu. Kemudian harganya 5.010 gram. Ibrahim bin Awad bin Ibrahim Al-Badri, yang akunya Abu Bakar Al-Baghdadi, yang di Indonesia, yang merekrut di Indonesia namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, Arab gendeng dari Malang itu. Gak usah heran, yang membunuh Sayyidina Ali, Abdullah bin Muljam At-Tamimi, pendiri mazhab Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. ISIS di Indonesia Salim bin Mubarak At-Tamimi. Hati-hati Tamimi. Enggak semua sih ini. Kebetulan saja At-Tamimi semua ini, tapi enggak semua Tamimi yang enggak. Dah. Ki Hashim Asy'ari selalu pesan pada putranya Kiai Wahid Hashim, antara Islam dan nasionalisme jangan dipertentangkan. Suriah sudah 4 tahun konflik, 200.000 lebih yang mati sudah. Semuanya sama Islam, sama-sama ahli sunnah. Ada Syiahnya juga sih, tapi yang penting sama-sama ahli sunnah, sama-sama Islam, sama-sama asli Suriah. Perang saudara 4 tahun, yang mati berapa ribu. Ulamanya besar sekali. Syekh Wahbah Zuhaili, pengarang tafsir Al-Munir 17 jilid, pengarang Al-Fiqhul Islami wa Adillatu 8 jilid, Usul Fiqih 2 jilid, gak bisa berbuat apa-apa. Tapi Suriah MWCNU, walaupun tadi kalau doa kebalik-balik, Masya Allah, apalagi Kebumen, Cilacap, alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, Al-Sunnah wal Jamaah sallallahu alaihi wasallam, syafaat Rasulullah, innallaha wasi'un ngalim. Itu kiainya itu, bukan orang awamnya, kiainya. Coba aja ketemu Purwokerto, Cilacap, Gombong, Purbalingga, Banjarnegara, tapi kiai yang makhluknya kurang benar itu mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat. Apa di Indonesia nggak ada konflik? Ada. Tapi kalau konflik di kita bisa kita lokalisir dan tidak bisa berlarut-larut. Sampang, NU dan Syiah, bakar-bakar rumah sampai. Hanya di situ saja. Kecamatan apa itu? Kecamatan apa, Gus? Kombenar. Itu hanya di situ saja. Ke kecamatan lain saja enggak. Merembet kecamatan lain saja tidak, apalagi kabupaten lain. Di situ saja. Dan bisa diredakan cepat oleh kiai-kiai. Puger, Jember, sekali lagi NU dan Syiah, yang mati orang NU 1, rupanya lupa nggak pakai akik anti bacok rupanya. Tapi bisa diminimalisir, bisa dilokalisir. Kalau di Arab, kalau sudah konflik dari utara sampai selatan, Irak, seluruh Irak konflik, Suriah, seluruh Suriah konflik, Yaman, kita sudah sampai Tarim belum Yaman deh? Sudah sampai Tarim Bukala belum? Belum. Sebentar lagi, jangan sampai. Iya, Arab tuh gitu, Arab tuh. Kalau sudah konflik tidak bisa dilokalisir dan tidak cepat bisa dihentikan dengan cepat. Bertahun-tahun. Irak berapa tahun sudah? Suriah 4 tahun. Mesir belum selesai, sebenarnya belum selesai Mesir ini. Libya parah. Antara Bin Ghaziyah kota sebelah timur dengan Tripoli kota sebelah barat, perang terus sampai sekarang. Ulamanya alim-alim, yang heran tuh gitu. Jadi di Arab itu, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din, ulamanya berperan yatafaqqahu fid-din, luar biasa, alim-alim sampai sekarang. Tapi peran yang kedua, wal yunziru qaumahum, membimbing umat, nol. Kalau di Indonesia ya tafaqqahunya sedang-sedang saja, lumayan, ada yang dibawa lumayan malah. Tapi wal yunziru qaumahum maksimal insyaallah. Maka stabilitas yang kita rasakan, keamanan yang kita rasakan, kesatuan dan keutuhan negara NKRI yang kita rasakan adalah antara lain berkat peran Nahdlatul Ulama yang menjaga, yang dengan semangat Islam dan nasionalisme, Islam Nusantara, Islam yang tidak memberangus budaya, Islam yang tidak menyingkirkan tradisi, Islam yang tidak menghapus culture. Justru
Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Islam Nusantara adalah Islam yang menyatu dengan budaya, menyatu dengan kultur, menyatu dengan tradisi. Ada orang sesajen nasi sekepel di pojok rumah, kiai tahu apa ini? Untuk mengusir roh jahat, tuyul, dedemit. Kalau kata kiai, supaya roh jahatnya larinya kenceng, larinya cepet lari, itu potong kambing 1, bikin gulai 30 mangkok. Nurut dia, potong kambing 1, dimasak gulai jadi 30. Setelah jadi 30, tanya pada kiai, ditaruh di pojok mana saja kiai? Bukan ditaruh di pojok, panggil tetangga, fuqara masakin, anak yatim, berdoa, minta pada Tuhan supaya kamu selamat, anakmu selamat, istrimu selamat, hartamu selamat, jabatanmu selamat. Namanya selamatan, bukan sesajen. Oh kiai, Masya Allah, ini Islam Nusantara ini. Syekh Sunan Kudus Ja'far As-Sadiq Ibn Uthman Al-Hamadani ketika melihat orang Kudus walaupun sudah Islam, melihat sapi disembelih masih sakit hatinya, karena sapi itu hadratul muqaddas. Imam Sunan Kudus melarang orang Kudus motong sapi, padahal di Quran korban itu onta, sapi, kambing. Diganti oleh Sunan Kudus onta, kerbau, kambing. Sampai sekarang silakan pergi ke Kudus, nanti restoran soto kerbau. Banyak, saya nggak doyan soto kerbau itu. Kalau soto sapi doyan saya. Itu Sunan Kudus. Sunan Gunung Jati, ya Allah, Sunan Gunung Jati Cirebon, doa-doa Cirebon dimacetkan, kecuali kalau ditambah Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru cesplong lagi. Ada mantra supaya istri tidak marah, misalkan gini mantranya. Tapi harus ada bismillahnya. Kalau nggak pakai bismillah macet. Gajah warak macan galak, anak-anak ilam beku teka wedi teka gemeteres kabukang sengit maringku teka welas teka sikabukang krungu omongku La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gejog bumi ping pitu, istri yang tadinya mau marah tersenyum jadinya. Ini mantra-mantra Cirebon, mantra-mantranya Ki Kuwusankan, ya, itu yang sudah diislamkan oleh Sunan Gunung Jati, ditambah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ada bismillah macet. Itu ada kiai satu aja kayak gini, wah beres NU ini, satu aja, nggak usah banyak-banyak sekarang. Misalkan apalagi supaya apa, supaya ada istrinya lagi lari, supaya datang lagi Bismillahirrahmanirrahim, tila-tili jabang bayi anak yang pelis, dan disuruhnya lagi gitu. Itu syaratnya bismillah. Walhasil Islam Nusantara adalah Islam yang melestarikan budaya, melestarikan tradisi, melestarikan kultur, dan kita warnai dengan semangat Islam. Jadinya kulturnya kultur Islami, selamatan, nuju hari, mapag sri, apalagi ya tingkeban, selamatan 7 bulan orang hamil itu, dan seterusnya lah. Itu tradisi yang sudah ada, kita warnai dengan warna Islam. Ini yang kita maksud Islam Nusantara, dan ini pula yang sedang dilihat oleh dunia Islam. Tamu hampir tiap minggu orang asing di kita ini, di saya ini, dubes Swedia, perempuan, tapi sudah tua sudah. Nanti dikira muda, sudah tua udah. Sekretarisnya yang muda, sekretarisnya. Nanya NU itu apa? Ahli Sunnah itu apa? Mengapa NU bisa demikian? Apanya? Mayoritas tapi santun, mayoritas tapi tidak arogan. Biasanya menurut teori sosiologi, kelompok besar akan menginjak atau merugikan atau mendiskreditkan kelompok kecil. Itu ilmu sosiologi. Ini enggak, NU mayoritas. Konon NU ini anggotanya 84,6 juta. Rawahu LSI. Luar biasa. Ya, jadi LSI itu setiap orang keluar dari TPS, pilih pemilu itu ditanyai NU atau apa, NU menghasilkan sampai 84 juta. Itu yakin itu sahih hadisnya itu. Mutasil, dobit, thiqah, adil. LSI terkenal ya. Jadi NU yang anggotanya 84 juta ini
justru melindungi yang minoritas. Dalam Fathul Mu'in dikatakan, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Wajib melindungi warga bangsa yang baik-baik, maksum, man asramallahu dima'ahum wa amwalahum. Orang yang baik-baik harus kita lindungi, musliman kana aw ghairu muslim. Fathul Mu'in ini karena Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat atas launching gerakan nasional Ayo Mondok. Mudah-mudahan sukses, berhasil demi merawat, menjaga, mengawal tawassut dalam berakidah, tawassut dalam bersyariah, tawassut dalam berakhlak. Selamat, mabruk, alfi mabruk, syukron, wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Kita sukseskan muktamar yang ke-33 di Jombang nanti. Soal siapa yang jadi Rois Am dan Ketua Umum, pasti orang NU, masa Muhammadiyah. Syukron, wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu fi kulli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Bapak Kiai Haji Habib Syakur, pengurus wilayah RMI NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa ashabil huquq 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah hiya laka ridwan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha wa khususan hajatuna Ayo Mondok. Allahumma ghafir, Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, yassir lana umurana ya Allah, yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pemirsa yang berbahagia, masih dalam acara Gerakan Nasional Ayo Mondok di PBNU. Telah hadir bersama kita Gus Rojin yang merupakan Ketua Robitoh Ma'ahid Islamiyah Jawa Tengah. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Salam. Ini bagaimana pendapat Bapak, menurut Bapak tentang kegiatan launching acara ini? Launching sangat sukses, semua undangan hadir. Dan saya kira yang paling penting adalah kita menjadi tahu bahwa gerakan ini itu memang betul-betul ditunggu oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat pesantren. Saya juga memantau di luar gerakan ini, di luar acara formal ini, itu gerakan di media sosial, dari mulai simbol, dari mulai kemudian komentar-komentar di Twitter, itu sambutannya sangat banyak sekali. Ya.
gitu. Luar biasa sekali Pak. Jadi menurut Bapak nih, latar belakang diadakannya kegiatan ini apa? Ya. Ada beberapa hal sebetulnya yang mendasari gerakan ini. Kita lihat bahwa pesantren itu ada banyak sekali di Indonesia, ada sekitar 27 pesantren dan mayoritas adalah pesantren NU. Dari sekian banyak itu kita melihat adanya kurang komunikasi yang intensif antara satu sama lain. Gerakan ini salah satunya adalah dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi antar pesantren baik di dalam provinsi maupun di luar provinsi maupun secara nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan ini itu mempunyai maksud untuk memperkenalkan pesantren kepada masyarakat Indonesia yang bukan santri, ya, bahwa lembaga pendidikan pesantren itu sebetulnya adalah lembaga pendidikan asli di Indonesia, dan saya kira kami percaya bahwa lembaga pendidikan pesantren sampai saat ini itu masih menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang paling ideal di dalam konteks membangun karakter bangsa dan di dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, untuk kesimpulan secara keseluruhan dari acara ini, apalagi tadi setelah ada penyampaian dari Ketua Umum PBNU menyangkut acara Gerakan Nasional Ayo Mondok ini, apa saja Pak yang kira-kira bisa di-share ke pemirsa? Ketua PBNU 100% di dalam sambutannya sejauh yang bisa saya dengarkan itu menjabarkan, memperkuat betapa pentingnya revitalisasi pesantren. Maksudnya betapa pentingnya pesantren itu kembali ke tengah, menjadi mainstream di Indonesia. Karena banyak sekali, mulai dari aspek sosiologis, aspek historis, maupun perspektif yang lain. Saya kira itu. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di sini, dan saya harapkan sangat berharap untuk kesuksesan acara ini, juga untuk kedepannya masyarakat bisa lebih termotivasi untuk bisa ke pesantren, apalagi menjadikan pesantren ini pilihan utama untuk putra-putri mereka gitu. Terima kasih Pak. Baiklah pemirsa, sekian acara yang telah disajikan. Kami selaku kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.